Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari pada pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Yesus Allah yang sudah baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Mari dengan penuh sukacita kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Syukurku
Tuhan.
memberkati Tuhan pagi hari ini, biar kami boleh duduk diam Tuhan, kami dengar-dengar akan firman-Mu, dan biar firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami, dan firman-Mu Tuhan boleh menjadi terobosan atas setiap pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan, kiranya hikmat Tuhan datang daripada-Mu, pengurapan datang daripada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online di MDC Magelang. Oleh sebab dikarenakan kota Magelang masih berada di level 4, maka kita memutuskan untuk tetap ibadah online sampai kota Magelang kondusif. Saya percaya dalam waktu tidak lama lagi kita akan kembali ibadah tatap muka. Dan saya juga percaya semua fasilitas ini Tuhanlah yang menyediakannya supaya kita tetap beribadah, supaya kita tetap diberkati secara rohani di masa-masa pandemi seperti ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 bulan kita sudah meninggalkan tahun 2021. Artinya masih ada perjalanan yang cukup panjang di tahun 2022. Mari kita minta penyertaan serta tuntunan Tuhan, supaya tahun ini bukanlah tahun yang menakutkan atau tahun-tahun yang penuh dengan kekhawatiran, melainkan tahun di mana kita bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, kita mau jadikan Tuhan sebagai pribadi yang kita harapkan dan yang kita andalkan di tahun 2022 ini. Jika saudara sedang mengalami sakit atau sedang berbaring di rumah, saudara tetap bisa mengikuti ibadah secara online. Dan berkat yang sama tetap saudara akan terima, seperti saudara kita yang mengikutinya secara tatap muka di gereja. Yang penting hati kita tetap terpelihara dengan baik dan tetap memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai ayat yang ke-68. Ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengatakan setelah Yesus bangkit, selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya.
Bahkan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kemungkinan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Yesus naik ke surga, peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang, termasuk 500 orang sekaligus. Alkitab katakan demikian. Timbullah sebuah pertanyaan dalam diri saya. Siapakah ke-500 orang-orang itu? Dari beberapa penafsiran saya dapati bahwa ke-500 orang tersebut adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka adalah pengikut-pengikut Yesus, atau mereka juga bisa disebut sebagai murid-murid Yesus. Di dalam kesempatan lain, Injil Lukas mengatakan bahwa Yesus mengutus 70 murid-murid lain untuk masuk ke dalam sebuah kota untuk menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakan kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di luar dari ke-70 murid Yesus, Yesus punya 12 murid inti, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan lain-lain, saudara. Kepada 12 murid Yesus ini, Yesus banyak tinggal bersama, mengajarkan sesuatu kepada mereka. Sebagai contoh, untuk mengajarkan tentang iman, Yesus mengajak ke-12 murid untuk naik perahu dan bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur ke perahu sehingga perahu itu penuh dengan air dan hampir tenggelam. Itu cara Yesus untuk mengajar tentang iman kepada ke-12 murid-muridnya. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dengan ke-12 murid Yesus, Yesus sering kali mengajarkan banyak hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ke-12 murid Yesus, ada 3 murid yang hubungannya dengan Yesus begitu dekat. Kemana-mana Yesus pergi, selalu mengajak ketiga murid ini. Siapakah ketiga murid Yesus itu? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketiga murid tersebut diajak oleh Yesus. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Matius 7 ayat 1 dikatakan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya murid Yesus terdiri dari beberapa kelompok. Ada kelompok yang 500 murid Yesus, ada kelompok 70 murid Yesus, ada kelompok 12 murid Yesus, dan juga ada kelompok 3 murid Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan semula. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Ayat 61.
Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Perhatikan ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bapak ibu saudara sekalian, jelas yang dimaksudkan murid-murid meninggalkan Yesus ketika Yesus berkhotbah dengan keras bukanlah 12 murid Yesus. Namun kemungkinan mereka adalah kelompok murid Yesus yang 70 orang, atau kemungkinan kelompok murid Yesus yang jumlahnya 500 orang. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudara? Dengan mudah murid-murid meninggalkan Yesus karena mendengar khotbah Yesus yang tajam. Yang pertama, saudara, karena mereka memiliki motivasi yang salah dalam mengikut Yesus, sehingga mereka dengan mudah meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bapak ibu saudara sekalian, dengan kata lain, mereka mengikut Yesus karena memakan roti dan mereka kenyang. Jangan membangun iman kepada Yesus karena berkat. Karena kalau saudara kurang atau tidak diberkati, maka dengan mudah seseorang akan meninggalkan Tuhan Yesus. Ada banyak orang di masa sukar, ada banyak orang di masa pandemi tergoncangkan imannya karena ekonomi, keuangannya yang hancur, omset toko berkurang, pabrik yang bangkrut. Ada banyak orang yang kecewa kepada Yesus di masa pandemi ini, dikarenakan mereka membangun iman karena berkat. Bapak ibu saudara sekalian, jangan membangun iman kepada Yesus karena mujizat. Karena kalau saudara kurang atau tidak mengalami mujizat, maka dengan mudah seseorang akan meninggalkan Tuhan Yesus. Ada banyak orang di masa pandemi, masa-masa sulit seperti ini, tergoncangkan imannya karena mereka mengharapkan mujizat namun mereka tidak mengalaminya. Ada banyak orang yang kecewa kepada Yesus di masa pandemi ini dikarenakan mereka membangun iman karena mujizat. Bapak ibu saudara sekalian, jangan membangun iman kepada Yesus karena kesembuhan. Karena kalau saudara kurang atau tidak mengalami kesembuhan, maka dengan mudah seseorang akan meninggalkan Tuhan Yesus. Ada banyak orang di masa-masa sukar, di masa-masa pandemi, tergoncangkan imannya karena mereka mengharapkan kesembuhan, namun mereka tidak mengalaminya. Ada banyak orang yang kecewa kepada Yesus di masa pandemi ini, dikarenakan mereka membangun iman karena kesembuhan. Bapak ibu saudara sekalian, yang benar adalah membangun iman kepada Yesus karena perkataannya hidup dan kekal. Seperti pertanyaan yang diajukan Yesus kepada Petrus, Petrus, apakah engkau tidak pergi meninggalkan aku seperti kebanyakan orang? Lalu Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah iman dari seorang murid yang sejati. Percaya atau beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat ke-69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya, maka akan diselamatkan. Bapak ibu saudara sekalian, inilah arti perkataan Petrus, kemana aku harus pergi? Sebab perkataanmu itu hidup dan kekal. Yohanes 5 ayat 24,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yang tidak meninggalkan Yesus di masa-masa sukar, yang pertama adalah dengan membangun iman kepada Yesus dengan motivasi yang benar, bukan karena motivasi uang, bukan karena motivasi mujizat, bukan karena motivasi kesembuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dengan mudah murid-murid meninggalkan Yesus. Yang kedua, saudara, jangan puas menjadi murid-murid Yesus seperti kelompok 500. Jangan puas menjadi murid-murid Yesus seperti kelompok murid-murid 70. Mungkin saudara percaya Yesus pada mulanya karena persoalan saudara ditolong Tuhan. Mungkin saudara percaya Yesus pada mulanya karena sakit penyakit saudara disembuhkan. Mungkin saudara percaya Yesus pada mulanya karena saudara mengalami mujizat dari Tuhan. Jangan puas sampai di level ini. Tingkatkan terus pengenalan saudara terhadap Allah. Seperti Ayub, dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pengenalan Ayub kepada Allah dahulu berbeda dengan pengenalan Ayub kepada Allah sekarang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah merasa puas kalau saudara berada di level seperti itu. Tingkatkan terus rohanimu. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana caranya untuk tetap tinggal di dalam Yesus? Yang pertama, baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Yang kedua, berdoa setiap saat. Memuji Tuhan setiap hari. Itu salah satu cara untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam Tuhan, hidup kita akan produktif. Di dalam Tuhan, kerohanian kita akan semakin bertumbuh. Pengenalan kita akan semakin bertumbuh. Dan pada akhirnya, kita menjadi murid-murid yang sejati, yang tidak mudah meninggalkan Tuhan di masa-masa sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situasi hari-hari ini, situasi pandemi, banyak orang meninggalkan Yesus karena kesulitan demi kesulitan yang mereka hadapi. Tidak ubahnya seperti murid-murid Yesus meninggalkan Yesus hanya dikarenakan mendengar khotbah Yesus yang keras. Bagaimana caranya untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yang tidak meninggalkan Yesus di saat-saat sukar? Alkitab katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Ekonomi yang semakin memburuk, peperangan terjadi, bencana alam terjadi, sakit penyakit terjadi. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Bagaimana caranya untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yang tidak meninggalkan Yesus di saat-saat yang sulit atau saat-saat yang sukar? Yang pertama, saudara, bangun iman kepada Yesus dengan motivasi yang benar. Yang kedua, jangan puas menjadi murid-murid yang biasa, namun jadilah murid yang sejati, yang luar biasa dengan cara tinggal di dalam Yesus. Itu rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hamba percaya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa,
Sehingga kami boleh menjadi murid Yesus yang sejati. Murid yang bertahan di tengah-tengah kesulitan. Murid yang tidak meninggalkan Engkau di tengah-tengah masa-masa sukar. Oleh sebab itu, biarlah motivasi atau iman kami dibangun dengan motivasi yang benar. Bukan karena motivasi berkat, bukan karena motivasi mujizat, bukan karena motivasi kesembuhan. Namun iman kami dibangun dengan motivasi yang benar dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di luar Tuhan, maka tidak ada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati pada pagi hari ini. Hamba percaya setiap saudara kami yang mengikuti ibadah ini diberkati. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, hamba percaya ya Tuhan, dengan beriman kepada Yesus adalah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu Engkau sanggup menyembuhkan yang sakit, maka saat ini juga Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa buat saudara-saudara kami juga yang sedang bergumul dengan perekonomian di masa-masa sulit seperti ini. Jangan biarkan ada seorang pun di antara kami yang meninggalkan Engkau karena kesulitan demi kesulitan. Namun biarlah kesulitan ini menjadi kesempatan untuk mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kesulitan ini adalah kesempatan untuk mereka untuk menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati yang sedang berbaring sakit karena penyakit dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit atau di rumah. Berkati mereka, sembuhkan mereka yang kekurangan. Tuhan berkati sehingga di tengah-tengah jemaat ini tidak ada yang kekurangan. Anugerahkan kelimpahan atas setiap kami, sehingga tidak ada kemiskinan di tengah-tengah kami. Semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, namun biarlah Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami. Ibadah boleh selesai, namun Roh-Mu tidak pernah selesai untuk berbicara atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seruan doa hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah lengan saudara untuk menerima berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.